Kita masih dalam perbincangan sukses berwirausaha dengan kerangka syariah dan kita masih bersama dengan Mas Valentino Abdurrahman Dinsi. Ini adalah salah satu bukunya yang judulnya cukup provokatif pemirsa. Jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Jadi intinya adalah mengajak kita untuk menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha ya. Nah yang menjadi pertanyaan Mas, sebenarnya yang dibahas atau dikupas Mas Val dalam buku ini apa saja? Ya sebetulnya Mas Roy itu buku kecelakaan. Kok bisa kecelakaan? Buku itu adalah untuk teman saya ya, artinya untuk atasan saya ketika saya menjadi eksekutif sebuah perusahaan. Dan kebetulan orang yang sekarang jadi menteri di Kabinet SBY. Wow. It's my lucky lah. Ya, Oh, gitu artinya ya? memang ini kadang-kadang kalau katakan tadi berbisnis melihat peluang tidak. Ini adalah bisnis yang karena kecelakaan. Karena kecelakaan, jadi kita jadikan sebuah penerbitan, jadi sebuah percetakan, jadi sebuah distribusi, dan lebih dari 200.000 kopi. Banyak orang di luar sana seperti saya, bekerja kantoran, tapi juga ingin memulai bisnis. Nah, apabila kita ingin memulai bisnis, apakah kita harus keluar dari pekerjaan Oh kita? tidak. Jadi atau kita harus ambil franchise dulu, Mas, biar salah gampang. satunya. Yang Gitu penting dia tidak boleh mengambil waktu kantor, pulpen kantor, kertas kantor, file kantor, tidak boleh. Nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh kita menggunakan itu, korupsi kan seperti itu. Jadi sebenarnya saya ulas itu di dalam buku saya yang kedua, jangan mau seumur hidup jadi orang gajian, yang jilid 2. Itu tentang exit strategi. Jadi bagaimana banyak karyawan ingin jadi pengusaha, mereka tidak tahu caranya. Ya nanti kapan-kapan lah kita bahas panjang tentang itu. Tapi bisa tidak Mas, bisa kasih contoh praktis ya, misalnya kita tetap bekerja, kita tidak keluar dari pekerjaan kita, tapi bisa tetap memulai bisnis. Selain franchise, itu cara gampangnya apabila kita punya uang ya. Apabila kita tidak punya uang, bisa kasih saran tidak bisnis yang aksesibel bisa kita lakukan? Ya, Anda tinggal ujung jari saja kan, yaitu internet. Kita cari Ya, internet itu memungkinkan toko online kita bikin, memungkinkan, saya kan bikin juga namanya ukmplaza.com. Itu memungkinkan kita berbisnis. Jadi kalau Anda kerja di kantor dengan BlackBerry gitu kan, jam-jam istirahat kantor Anda bisa gunakan. Atau hari Sabtu Minggu di luar oleh kantor Anda bisa gunakan. Jadi sekarang memungkinkan berbisnis itu menjadi sangat mudah sekali dan sangat murah sekali. Jadi Anda tidak perlu kantor, Anda tidak perlu modal, Anda cukup ujung jari saja, yaitu punya toko online, dan itu banyak yang sekali gratis ya, Blogspot dan segala macam. Jadi memungkinkan sangat mudah sekali. Kalau Anda tidak punya modal, Anda bisa gunakan AdSense, affiliate marketing, Anda menjualkan produk orang yang namanya dropship atau affiliate marketing. Salah satu yang pendekatan yang Mas gunakan adalah dengan pendekatan silaturahmi ya. Ini apa pendekatan silaturahmi? Jadi Mas? Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah pertama membangun masjid, yang kedua adalah mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Itu sebetulnya inti networking. Dan bisnis, intinya dari bisnis itu sebenarnya adalah networking. Networking itu dibangun berdasarkan silaturahim. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin panjang umur dan banyak rezekinya melimpah, maka hendaklah dia banyak silaturahim. Dan nilai dari sebuah silaturahim atau sebuah network itu adalah kuadrat daripada network sendiri. Katakan Mas punya teman 100, sebetulnya kuadrat 100 kuadrat 10.000 kan. Jadi dia membentuk moda-moda, 100 orang itu membentuk moda-moda network, jaringan yang kalau dikelola itu sangat mahal. Tapi bukan seperti MLM? MLM salah satu. Salah satu MLM kan multi level marketing atau bahasa Indonesia penjualan berjenjang. Itu adalah satu teknik networking saja sebetulnya. Masih banyak sekali, baik lewat sekarang internet itu kuantum. Kalau Anda menggunakan itu udah luar biasa sekali. Kemudian apabila kita berbisnis, sesuatu yang kita pikirkan atau yang kita ingin capai adalah profit, Mas. Tapi kalau misalnya sudah ada embel-embel atau dalam kerangka syariah, apakah kita tetap bisa berpikir bahwa profit adalah segalanya atau bagaimana kalau misalnya kita dalam kerangka kalau syariah? dalam Islam itu profit bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah keberkahan. Ya. Makanya an-numu wal barakah, dia harus tumbuh dan berkah. Karena bagaimanapun juga bisnis itu harus tumbuh. Kalau tidak tumbuh, bisnisnya mah so-so, tidak berkembang. Bisnis tidak tumbuh, tidak berkembang, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Tapi kalau dia ada keberkahan di sana, insya Allah kalau berkah dia pasti tumbuh. Kalau tumbuh belum tentu berkah. Kalau dia tumbuhnya boleh nipu kan, ujung-ujungnya KPK. Tapi kalau dia berkah, insya Allah dia pasti tumbuh. Dan kalau dia tumbuh dengan keberkahan, sejujurnya itu yang diharapkan dalam Islam. Saya pernah ada pengalaman, ada satu pengusaha yang cukup terkenal, dia jualan ayam bakar. Saya pernah melihat profilnya gitu ya Mas. Dia menarik orang-orang di sekitarnya untuk menjadi wirausaha juga dengan cara menjual kembali apa yang sudah dia produksi. Apakah itu suatu bentuk kita mengajak orang-orang untuk berjihad ekonomi, mengentaskan mereka juga dari kemiskinan? Ya, salah satu seperti itu. Artinya kalau kita sudah sukses, kemudian buatlah orang lain sukses juga. Saya ingat Stephen Covey yang kemarin meninggal ya, beberapa waktu yang lalu mengatakan, the main purpose of human being is finding yourself.
Tugas utama kemanusiaan adalah menemukan jati diri kita, menemukan arah hidup kita. Kalau sudah ketemu nggak cukup, Mas. And then inspiring others, kemudian menginspirasi orang lain. Jadi kalau itu kan bahasa Stephen Covey, bahasa Islam, bahasa Rasulullah sangat indah sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasul. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyak untuk orang lain. Jadi buatlah diri kita bermanfaat, diri kita sukses, diri kita takwa, kemudian ajaklah orang lain untuk sukses dan juga bertakwa. Oke, Mas Valentino Dinsi, terima kasih Sama-sama, atas inspirasi entrepreneurship yang pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa ya, terutama bagi mereka yang ingin memulai entrepreneur menjadi entrepreneur, tapi belum memiliki keberanian seperti saya. Semoga ini terinspirasi nantinya. Terima kasih Mas Dinsi. Dan pemirsa, itu lahir dari perbincangan wirausaha syariah kita. Kita akan kembali setelah pesan-pesan ini tetap di 811 Show.